Kasus kerja paksa Malaysia ancam minat investor. Praktik kerja paksa yang ditenggarai banyak dilakukan produsen besar di Malaysia, membetot perhatian dunia bisnis global. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada investasi langsung negara dengan produksi minyak sawit terbesar. Kekhawatiran adanya perilaku tidak manusiawi terhadap tenaga kerja di Malaysia mulai santer dalam 3 bulan terakhir. Berlanjut menyebar dari industri kelapa sawit ke bisnis lain. Permasalahan ini utamanya merugikan pekerja yang kebanyakan hidup dalam kondisi yang miris. Di sisi lain, kasus ini juga akan mempengaruhi investasi langsung dan mematikan kesepakatan kontrak. Di Malaysia, kerja paksa adalah masalah yang kami pandang pokok. Perusahaan yang tidak memenuhi standar, kemungkinan aliran modalnya lebih sedikit, sementara itu perusahaan yang melakukan hal yang benar bisa bertransaksi dengan diskon relatif. Begitulah ujar manajer investasi ABRDN PLC Daniel Eng. Kepala Ekonom dan Kepala Riset AMMB Holdings di Kuala Lumpur, Anthony Das, mengatakan praktik kerja paksa oleh perusahaan berdampak nyata pada perekonomian suatu bangsa. Praktik itu merugikan investasi asing langsung dan kesepakatan kontrak, sekaligus mengurangi permintaan barang dan jasa perusahaan. Direktur Senior Ekuitas Afin Huang Asset Management di Kuala Lumpur mengatakan Gan Eng Peng menilai praktik ini juga mempengaruhi pasar ekuitas negara. Indeks saham acuan Malaysia turun 3,7% pada tahun lalu, karena ukuran ekuitas global naik 17%. Ukuran ekuitas negara Asia Tenggara telah jatuh dalam 6 dari 8 tahun terakhir. Di samping investasi langsung, faktor adanya praktik kerja paksa juga akan berpengaruh terhadap penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Direktur Keuangan Keberlanjutan Fitch Ratings, Neka Chikeobi mengatakan, survei investor menunjukkan bahwa kondisi pekerja yang sehat dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk dalam perhatian mereka terhadap faktor keberlanjutan. Investasi yang bertanggung jawab merupakan bagian integral dari keputusan investasi kami. Kami memiliki ekspektasi yang jelas terhadap perusahaan-perusahaan dalam portofolio kami. Begitulah perwakilan Norges Bank Investment Management yang mengawasi dana pensiun pemerintah global. Organisasi internasional untuk migrasi di bawah PBB menunjukkan Malaysia memiliki lebih dari 2 juta pekerja migran, atau sekitar 14% dari total populasi. Belum termasuk yang tidak terdokumentasi. Kebanyakan berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Namun para pekerja ini mayoritas tinggal di fasilitas hunian yang tidak memadai. Menurut Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, perusahaan di Malaysia juga dituduh telah menerapkan jam kerja yang berlebihan, tidak membayar upah, menahan dokumen identitas pekerja, dan membuat mereka terjerat hutang. Klaim kekerasan tenaga kerja muncul dari pemasok raksasa, penyedot debu Dyson, dan pembuat sarung tangan Supermax Crop. Alhasil pasar saham negara itu terguncang dan merugikan investasi pensiunan rakyatnya. Hal ini diikuti dengan pemutusan kerjasama antara Dyson dengan ATA IMS BHD setelah pemberitahuan kontrak 6 bulan. ATA adalah supplier komponen bagi perusahaan penyedot debu asal Inggris ini. Langkah itu dilakukan setelah Dyson menugaskan audit independen terhadap praktik perburuan ATA dan menyusul tuduhan oleh pelapor. Hasil audit pun belum diungkapkan. ATA mengungkapkan sedang menjalani proses perbaikan terkait dengan praktik ketenaga kerjaan, termasuk kebijakan minggu tanpa lembur.